warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirahini Kirami SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Papua. Hari ini saya akan melakukan praktik ujian kinerja di SMK Negeri 2 Bau-Bau pada mata pelajaran kimia materi pokok persamaan reaksi kimia. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, masih semangat untuk belajar ya? Masih. Ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk belajar mata pelajaran kimia. Belum memulai aktivitas belajar kita, saya harapkan anak-anakku coba perhatikan kondisi kelasnya di sekelilingnya. Kalau ada sampah, dipungut dan dibuang di tong sampah di depan kelas ya. Tidak ada, sudah bersih? Ya, bagus. Berarti ya kelas ini rajin membersihkan kelas ya. Sebelum kita masuk di pelajaran kita, saya minta salah satu siswa untuk memimpin doa di depan. Siapa yang bisa? Yang di belakang dulu, Rajun. Ya, karena Rajun belum pernah maju di depan. Silakan Rajun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih Rajun ya. Berikutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita, menumbuhkan rasa nasionalisme kita, saya meminta salah satu siswa untuk memimpin kita membaca Pancasila di depan kelas. Siapa yang bisa? Yang di belakang dulu ya. Feldin, sini Feldin. Nanti yang lain dapat gilirannya ya. Kalau bukan pertemuan hari ini, pertemuan depan nanti Ibu suruh tampil di depan ya. Teman-teman dimohon untuk berdiri. Tolong diikuti ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman silakan duduk kembali. Ya, bisa duduk ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Dengarkan namanya. Abil. Hadir, Bu. Al-Fatir. Saya, Bu. Faldi. Hadir, Bu. Fani. Hadir, Bu. Pindaryani. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Sakit ya? Ya, Bu. Sakit apa Nabila? Demam, Bu. Oh ya, kita doakan semoga temannya cepat sembuh ya. Nanti kalau perlu sebentar pulang sekolah kita singgah jenguk temannya ya. Nur Asfalan, Resti, Sekveldin. Hadir, Bu. Ya. Selain tadi berarti hadir semua ya. Sebelum masuk di pembelajaran kita hari ini tentang persamaan reaksi kimia, Ibu mau memberikan pretest dulu untuk mengetahui kemampuan awal anak-anakku sekalian. Pretestnya seperti yang lalu-lalu kita gunakan aplikasi Quizzes. Ini ada linknya di depan kelas. Anak-anakku bisa masukkan di web browsernya ya. Ketik ini lalu diklik, langsung pilih telusuri ya. Supaya langsung dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit ya. Silakan dijawab, tidak usah menyontek. Karena kejujuran itu lebih berharga, ya.
Dikerjakan saja dengan jujur, ya. Dikerjakan saja dengan jujur. Sudah? Ya. Ya. Ibu lihat di sini memang masih banyak hal-hal yang belum diketahui tentang persamaan reaksi kimia. Tetapi tidak apa-apa, yang namanya proses belajar, wajar kalau di awal pembelajaran kita masih ada beberapa hal yang belum kita ketahui tentang persamaan reaksi kimia atau materi pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, saya harapkan sebentar pada saat proses pembelajaran, belajar dengan sungguh-sungguh, ikuti proses pembelajaran kita dengan sungguh-sungguh ya, agar di akhir kita dapat mencapai tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum Ibu masuk di materi kita, Ibu akan menanyakan dulu, kita flashback kembali tentang materi pembelajaran kita yang lalu. Yang lalu itu kita sudah belajar tentang perubahan materi, ada perubahan kimia dan ada perubahan fisika ya. Ada yang masih ingat ciri-ciri dari perubahan kimia? Ya, apa? Apa ciri-cirinya? Perubahan warna? Iya, betul sekali ya. Berarti semuanya masih mengingat pelajaran yang kemarin. Berarti walaupun di rumah tetap dipelajari kembali ya, itu pelajarannya ya. Berikutnya kalau rumus kimia, ini di materi yang lalu ini. Rumus kimia itu apa? Ada yang tahu? Ibu. Iya. Iya. Rumus kimia adalah cara ringkas memberikan informasi mengenai perbandingan atom-atom yang menyusun suatu senyawa kimia tertentu. Iya, betul sekali ya. Kita kasih aplaus untuk Kaspalan ya. Dalam rumus kimia itu ada angka koefisien dan ada juga angka indeks. Angka koefisien itu yang bagaimana? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Angka koefisien adalah angka yang ada sebuah rumus kimia yang terletak pada bagian kiri dari senyawa kimia tersebut. Ya, betul Veldinia. Jadi kalau angka koefisien itu ada di sebelah kiri penulisannya. Kalau angka indeks siapa? Ya, Ilyas. Angka indeks menggambarkan jumlah atom yang mendapatkan indeks. Iya, betul ya. Jadi kalau angka koefisien itu biasa ditulis di bagian sebelah ini ya, misalnya seperti NaOH. Jadi kalau angka koefisien itu misalnya seperti ini, ya. Kalau misalnya angka indeks itu misalnya seperti CH4, yang ini adalah angka indeksnya, ya. Ada gambar, coba perhatikan. Di sini ada proses fotosintesis. Yang lalu itu kan waktu pelajaran IPA SMP sudah belajar fotosintesis kan? Ya. Jadi fotosintesis itu sendiri terjadi pada siang hari ya, dengan bantuan sinar matahari, dan prosesnya itu panjang ya. Kalau kita ceritakan itu panjang, tetapi dengan mempelajari persamaan reaksi kimia, kita bisa menyingkatnya dalam sebuah bentuk persamaan reaksi. Jadi di situ sudah tercatat zat-zat yang bereaksi dan apa hasilnya, atau dia berubah menjadi apa, dia menghasilkan apa, dituliskan dalam sebuah bentuk persamaan reaksi kimia. Jadi dengan mempelajari atau mengetahui persamaan reaksi kimia, kita bisa lebih mudah lagi dalam mempelajari beberapa fenomena reaksi kimia yang ada di alam. Dalam juga nanti misalnya pada materi selanjutnya dalam perhitungan kimia atau materi lainnya, ini kita bisa terapkan juga untuk memudahkan kita dalam mempelajari materi yang selanjutnya. Kata bijak untuk hari ini, apa kata bijak dari Einstein? Tahu Einstein kan? Jangan takut untuk berbuat salah. Kesalahan bukanlah suatu kegagalan. Kesalahan bisa membuat Anda menjadi sosok yang lebih kuat, lebih pandai, dan juga lebih cepat. Ya, ini ada hubungannya dengan waktu melakukan pretest tadi. Anak-anakku masih ada beberapa mungkin yang masih salah menjawab. Tidak apa-apa. Jangan langsung meng-underestimate dirimu bahwa saya tidak berhasil, saya gagal. Belum tentu ya. Makanya pada proses pembelajaran ini anak-anakku harus belajar ya, supaya kesalahan di awal tadi bisa ditutupi dan bisa kamu tahu lagi, oh ternyata saya tadi kelirunya di hal yang ini. Hal yang tadinya belum diketahui dengan proses pembelajaran hari ini bisa dipahami. Jadi anak-anakku saya harapkan
ada inspirasi atau ada motivasinya untuk selalu belajar ya, agar kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil di masa depan ya. Untuk tujuan pembelajaran kita, bisa bantu Ibu untuk membacakannya. Siapa? Ya, tadi sudah yang di belakang ya, yang di depan lagi silakan yang perempuannya Fani. Melalui model pembelajaran PBL dan pendekatan TPACK, diharapkan peserta didik dapat mengolah informasi dari berbagai sumber pembelajaran atau literasi, memiliki sikap aktif, jujur, teliti, kritis, bekerja sama. Dalam kelompok belajar berani mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, dapat mempresentasikan dan mengkomunikasikan hasil diskusi, serta menganalisis dan menyetarakan persamaan reaksi dengan tepat dan benar. Iya, terima kasih Fani ya. Kita kasih aplaus dulu untuk Fani. Berikutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Ya, Raja silakan Raja. Yang di deret tengah lagi ya supaya adil ya. Kompetensi yaitu mengidentifikasi reaksi dan hasil reaksi, mengidentifikasi angka koefisien dan angka indeks, mengkorelasikan antara jumlah unsur dengan koefisien pada penyelesaian soal persamaan reaksi, menghitung jumlah unsur dalam suatu rumus kimia, mengintegrasikan jumlah unsur dalam suatu rumus kimia pada penentuan koefisien persamaan reaksi, menyetarakan persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus sehari-hari. Iya, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk Raja ya. Berikutnya untuk metode pembelajaran kita, nanti sebentar kita modelnya tadi kan model PBL dan pendekatan TPACK. Dalam proses pembelajaran nanti metodenya itu kita akan lakukan diskusi dan tanya jawab ya, seperti yang lalu-lalu itu ya. Untuk penilaian, untuk dari aspek pengetahuan, Ibu melakukan penilaian dengan tes tertulis, yakni dengan menggunakan aplikasi Quizzes ya. Untuk keterampilan ada observasi dan asesmen kinerja produk, dan untuk dari aspek sikap, Ibu melakukan penilaian dengan observasi. Jadi sikap-sikap yang dibacakan tadi di tujuan pembelajaran itu akan dinilai ya. Misalnya seperti bagaimana anak-anakku dalam mencari atau mengolah informasi dari berbagai sumber pembelajaran, bersikap aktif, jujur, berkomunikasi di depan, berani mengemukakan pendapat, bekerja sama dalam kelompok, itu semua dinilai ya dalam aspek sikap. Nanti Ibu akan observasi pada saat jalannya diskusi nanti atau jalannya pembelajaran ya. Jadi harus aktif ya. Akan melakukan beberapa demonstrasi di depan ini. Saya harap anak-anakku bisa memperhatikannya agar nanti sebentar bisa merumuskan masalah apa yang terjadi di sini ya. Sebelumnya Ibu pakai dulu ini. Dalam melakukan percobaan, kalian juga sudah pernah belajar K3 kan, keselamatan kerja, kita harus menggunakan peralatan ataupun pakaian yang aman ya. Ya, ada yang tahu ini apa? Ya, alkohol 70%. Yang lalu ini waktu zamannya COVID ini tenar sekali ya. Sama juga pada antiseptik ini. Antiseptik juga ini mengandung alkohol atau etil alkohol sebanyak 70% ya. Tapi yang Ibu gunakan kali ini yang berbentuk cairan ini ya. Nah, di sini Ibu akan melakukan, Ibu putar-putar dulu seperti ini supaya alkoholnya ini menguap tujuannya ya. Dia terevaporasi, dia mengalami penguapan. Sudah dilihat? Ya? Nah, jadi tadi alkohol tadi ketika didekatkan yang sudah menguap tadi dengan api ya, timbul apa tadi? Ya. Nanti sebentar dirumuskan ya.
Ya, perhatikan untuk percobaan selanjutnya ya. Jadi yang ini air minum biasa ya. Tuh, perhatikan ini warnanya apa? Bening. Yang ini betadine ya. Kita aduk dulu. Warnanya menyerupai apa? Teh. Jadi kalau kamu lihat yang warna begini jangan langsung minum ya. Karena belum tentu yang warna begini itu minuman. Yang ini tablet vitamin C ya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Lihat ini warnanya apa? Orange-orange begitu ya. Coba lihat. Lihat hasilnya. Jernih kan? Kita tambahkan lagi. Langsung hilang lagi kan? Saya tambahkan lagi. Langsung hilang lagi. Bisa lihat tadi kan? Ya. Berikutnya, ini tadi Ibu sudah masukkan sabun cuci piring ke dalam sini, ke dalam air. Ibu sudah ambil tadi. Sekarang Ibu buihkan dulu. Ingat ini bukan kita proses membuat telur kocok ya. Sampai muncul buihnya. Kemudian ini ada korek api ya. Korek api ini yang saya butuhkan bukan apinya, tetapi gas yang ada di dalamnya. Jadi korek apinya tadi dimasukkan di dalam air ini, yang ada sabunnya ini, dalam keadaan dipencet ya, seperti kita akan membakar. Tujuannya supaya gas yang ada dalam korek api ini keluar. Saya sengaja kasih lama-lama dulu supaya banyak gasnya. Bagaimana satu kali lagi? Ibu tunjukkan ya. Dua tangan siapa yang mau pegang korenya? Tidak panas sih? Tidak. Tidak. Ini tangan Ibu masih utuh. Jadi yang dipakai tadi itu Bu, busanya saja? Iya. Iya, busanya. Karena kan yang ini tadi gas. Korek api ini kan yang ada di dalam ini kan gas.
Nanti simpan-simpan pertanyaannya. Sebentar nanti Ibu minta beberapa siswa untuk merumuskan pertanyaan. Kalau bisa dilihat dekat ini, dia ada perbedaan antara buihnya sabun dengan buihnya dari gas yang ada di sini. Ini Ibu kasih masuk dalam keadaan dipencet begini nih ya. Ya. Demikian tadi. Oh ya, boleh ada satu lagi. Karena di sini masih ada, kebetulan ada hand sanitizer ini di atas meja. Ibu mau tampilkan? Supaya lebih dekat. Boleh Ibu, di sini. Karena ini kurang. Bisa dilihat ya. Nyala apinya nyala warna biru. Ya. Yang di belakang mungkin dia tidak lihat. Ini. Itu hand sanitizer tadi kan? Nyalanya itu warnanya biru. Biru itu nyalanya. Kita lihat ya. Nyalanya warna biru kan? Jangan coba di rumah kalau di piringnya orang tuanya di rumah ya, piringnya mamanya. Nanti udah pecah. Ini khusus kaca arloji. Kaca arloji ini dia tahan panas memang. Sudah dirancang untuk melakukan percobaan-percobaan yang tahan panas. Itu masih menyala. Dia akan menyala terus sampai kandungan alkohol atau etil alkoholnya, etanolnya habis. Oke. Dari beberapa percobaan tadi, apakah ada yang bisa merumuskan, tunggu ya mati ini fokusnya. Ada yang bisa merumuskan masalah atau menyusun pertanyaan tentang percobaan yang telah Ibu lakukan tadi atau Ibu demonstrasikan tadi? Siapa yang bisa? Ya, yang di depan dulu Farid, silakan Farid. Dari percobaan tersebut muncul beberapa masalah yang belum saya ketahui. Pertama, apakah kandungan senyawa kimia dari betadin dan vitamin C? Dan kedua, bagaimanakah kandungan bereaksinya? Ya, bagaimana persamaan reaksinya? Ya, berikutnya siapa yang punya rumusan permasalahan yang lain? Ya, Bu. Ya, Resti silakan. Dari percobaan tersebut muncul beberapa masalah yang belum saya ketahui. Yang pertama, apakah kandungan senyawa pada larutan tersebut sehingga dapat menyala? Dan yang kedua, bagaimana persamaan reaksinya? Iya, tadi ada beberapa percobaan ya. Coba perhatikan di depan penjelasan untuk fenomena betadin. Ini bisa Ibu tampilkan kembali yang betadin tadi. Betadin ditambahkan, ini masih ada tablet vitamin C-nya ya. Gitu ya. Supaya lebih jelas. Langsung hilang.
Karena betadin ini dia mengandung larutan iodium ya. Kalau kita lihat di sini ada komposisinya, tiap mililiter mengandung profedin iodin 10,4%. Sama juga dengan yang ini, betadin yang ini mengandung iodin 10% ya. Coba bisa dilihat ini. Bisa dilihat. Mengandung iodin 10%. Iodin 10% ya. Ya, ini iodinnya 10%. Profedin iodin atau iodin. Ini 10% ya. Bisa dilihat. Ini iodin 10% ya. Jadi larutan iodin ini dia mengandung betadin ini dia mengandung larutan iodin atau rumus senyawanya itu dia I2 ya. Ketika ditambahkan tablet vitamin C yang merupakan asam askorbat dengan rumus kimia C6H8O6 akan mereduksi I2 menjadi I- yang tidak berwarna. Reaksi kimianya di depan ini lengkap dengan strukturnya, tetapi strukturnya ini untuk kalian belum pelajari sampai sini ya. Cukup di persamaan reaksi yang umumnya saja seperti yang di bawah ini ya. Nanti kalau sudah mahir di sini, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, nanti kita akan pelajari yang reaksi kimia yang di atas ini. C6H8O6 tambah I2 menghasilkan, jadi tanda panah itu dalam persamaan reaksi dibaca dengan menghasilkan atau menjadi ya. C6H6O6 menjadi 2I- tambah 2H+. I- ini sifat larutannya tidak berwarna. Jadi tadi iodin ditambahkan dengan ini kan masih ada tablet vitamin C-nya di dalam toh. Ditambah dia bereaksi dengan asam askorbat, maka larutan yang ada di dalam ini bukan lagi iodin, tetapi I- ya, yang tidak berwarna. Kalau larutan I2 atau iodin dia berwarna apa tadi? Merah bata tadi ya, atau orange tadi, seperti itu. Sekarang untuk yang fenomena kedua tadi. Tadi juga Ibu lakukan percobaan di air sabun tadi, ada tadi Ibu masukkan korek api ya. Dalam korek api gasolin itu tergantung senyawa butana. Butana ini adalah komponen gas dari gas alam. Ya, saat api didekatkan pada busa, api yang ada dari pemantik tadi ya, didekatkan pada busa, api ini akan membakar busa yang mengandung zat butana C4H10 ya. Jadi gasnya tadi, makanya Ibu masukkan, Ibu kasih buih dulu supaya gas butananya tadi pas Ibu lepaskan dia masuk bergabung di buihnya di buihnya busa sabun tadi. Ketika Ibu simpan di tangan dan dibakar, maka dia akan terbakar zat butananya tadi. Ya? Dan tidak terasa panas di tangan karena tangan Ibu kan tadi habis dicelup memang di air ya, seperti itu dengan busa airnya tadi. Jadi nanti gas butananya tadi ini bereaksi dengan O2 yang ada di udara, oksigen ya, menjadi CO2 tambah H2O. Persamaan reaksinya seperti ini. Ini persamaan reaksi setaranya ya, sudah seperti ini. Kemudian di situ tadi Ibu lakukan pembakaran etanol, baik yang dalam bentuk etanol cair seperti ini. Kalau etanol cair berarti lambang wujudnya itu L, liquid ya, kalau kita tuliskan dalam persamaan reaksi. Tadi kenapa di sini etanol menghasilkan karbon dioksida dan air Ibu tulis dalam wujudnya gas ya? Karena yang Ibu bakar tadi bukan etanol yang dalam bentuk cair ini, bukan yang ini yang Ibu bakar, tetapi Ibu uapkan dulu tadi ya. Ibu uapkan dulu, Ibu putar-putar supaya etanolnya tadi dia menguap ya. Setelah etanolnya menguap, maka Ibu bakar. Setelah dibakar, bisa dilihat ini di sekeliling tabung ini langsung muncul itu kayak pengembunan ya, kondensasi di sekeliling tabung ini. Yang mengembun tadi apa? Adalah air H2O ini. Ya, dan yang terbakar yang keluar tadi pada saat tadi kan terbakar kan itu CO2. Ya. Sampai sini paham? Tentang reaksi kimia. Oke, Ibu lanjut, ini ada Ibu sudah buat video pembelajaran, bisa disimak tentang materi persamaan reaksi kimia. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin merumuskan pertanyaan sebentar di akhir boleh ya. Kalau yang mau dicatat-catat juga boleh. Silakan disimak ya. Kembali lagi di kelas Ibu Neri, kelas kimia. Belajar kimia itu mudah,
Kimia itu menyenangkan. Hari ini kita belajar persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah bentuk sederhana dari zat-zat asal atau bereaksi yang berubah jadi zat-zat baru atau produk. Biasanya perubahan yang terjadi ditulis menggunakan rumus kimia. Kemudian antara reaksi dan produk dipisahkan dengan tanda panah. Salah satu contoh reaksi kimia adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis yang panjang ini kemudian bisa disederhanakan dalam bentuk persamaan reaksi kimia, yaitu 6H2O tambah 6CO2 menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Contoh reaksi berikutnya adalah gas hidrogen tambah gas oksigen yang menjadi air. 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O, di mana lambang wujud G kecil ini adalah wujud gas. Untuk wujud gas tertulis G, liquid, L, solid, S, dan aqueous atau larutan Aq. Semua ditulis dengan huruf kecil ya. Untuk angka 2 di depan H2 dan H2O adalah angka koefisien. Untuk angka koefisien 1 di depan O2 tidak ditulis. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Ya, reaksi antara Mg. Ya, perhatikan yang ini cara penyetaraan reaksi ya. Yang wujudnya itu adalah dalam belum setara. Nah, kenapa belum setara? Karena jumlah atom antara ruas kiri dan ruas kanannya belum sama. Matematika. Nah, kita cara yang kedua ya, di sini kita akan gunakan pertanyaan adalah kita cek di sini Mg ya, M2 ya, akan menggunakan cara coba-coba atau cara langsung. Iya, dari video pembelajaran tadi, apakah ada yang menimbulkan pertanyaan atau muncul masalah, merumuskan masalah di siswa sekalian, di anak-anak sekalian? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, bagaimana Asfalan? Dari video pembelajaran tadi, saya menemukan suatu masalah. Bagaimana cara penyetaraan reaksi itu dengan cara coba-coba dan cara matematika? Iya, jadi tadi dalam menyetarakan persamaan reaksi tadi sudah dijelaskan bagaimana penyetaraan reaksi dengan cara coba-coba dan cara matematika. Tentunya kalau dengan cara coba-coba kita tes satu-satu dulu. Apakah cocok? Ini kita tes 2, misalnya angka 2 tadi. Kemudian di sebelahnya lagi kita setarakan misalnya 2 atau 3. Kita coba-coba dulu. Kalau kena atau cocok, boleh. Itu untuk persamaan reaksi kimia yang sederhana. Kalau persamaan reaksi yang sudah agak rumit, harus kita gunakan persamaan matematika dengan pemisalan, ya. Maksudnya persamaan matematika ini dengan melakukan pemisalan. Misalnya koefisiennya untuk tadi Mg misalnya A, koefisiennya untuk MgO misalnya B, dan seterusnya. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas materi ini dalam diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini, Ibu sudah bagi kelompoknya. Ini. Untuk kelompok argon, Feldin, Ramadan, Resti, Rajun, Helium, Pelin, Aspalan, Faldi, dan Safitri. Karbon, Farid, Sawal, Asna, Raja, Natrium, Fani, Vinderiani, Novale, Nadil, Sulfur, Abil, Inkesa, Alfatir, dan Ilyas. Ya, saya harap anak-anakku bisa duduk secara berkelompok. Ya, atur kelompoknya, dan bukunya ini bisa tolong dibagikan. Ya, atur dulu tempat duduknya secara berkelompok. Kelompok argon di sini ya. Argon. Helium di sini. Bisa tolong dibagikan sekalian dengan ini. Ini punya Fani, mana Fani? Natrium. Karbon.
Di sini mana karbon? Sini toh? Oke. Kelompok natrium dan kelompok sulfur. Ya. Atur saja tempat duduknya. Bukunya bisa dibagikan. Buku ibu sudah ambilkan itu di perpustakaan. Untuk e-modulnya atau e-bahan ajarnya, ibu kirim ya di classroomnya dan e-modulnya supaya nanti kalau ada yang tidak dapat buku atau bahan ajar bisa belajar lagi. Oh ya. Ada yang belum dapat? Di bagian halaman awal dari LKPD itu ada petunjuk pengisian LKPD. Bisa dibaca dulu. Petunjuk diskusinya juga ada. Jangan lupa tulis nama kelompok dan kelasnya. Kemudian tuliskan nama-nama anggota kelompok. Di bahan ajar, coba sini bahan ajarnya. Ya. Di bahan ajar itu ada di halaman 15, itu tentang persamaan reaksi. Ya. Lihat di halaman 15-nya persamaan reaksi. Ya. Bisa menggunakan handphone atau ini ya, ibu sudah siapkan itu. Di sini seperti yang lalu ada linknya, bisa di-scan ya, di-scan barcode-nya. Di-scan barcode-nya. Oke ini ya. Pakai Google Lens bisa. Coba asfalan. Scan pakai Google Lens. Itu langsung terbuka kan? Iya. Bisa cari sumber pelajarannya di internet. Ya, sumber belajarnya. Kalau ya diskusi sama temannya. Jangan hanya diam-diam. Gabung. Ya, tulis.
Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya? Ini kalau misalnya di presentasi yang baca Bisa dibagi saja. Jadi yang ini satu orang, misalnya yang ini bisa 2 orang mungkin kalau tergolong banyak. Nah, yang ini yang bagian yang di sana. Mana Fani dia sudah tahu yang ini. Ya? Presentasinya bagian penyetaraan reaksi kita tulis, coba ini papan tulis. Iya, boleh. Untuk yang bagian banyak itu supaya lebih menarik lagi pada saat kalian presentasi, Ibu sudah siapkan puzzle persamaan reaksi kimia di depan, ya. Jadi sebentar pada saat presentasi yang bagian nomor terakhir itu kan, jadi nanti anak-anakku tinggal ambil. Kita menggunakan metode penyetaraan persamaan reaksi ini dengan metode coba-coba, ya. Jadi ambil misalnya untuk yang ini kamu pikir oh di sini setelah dihitung atau dijawab memang ya, jangan nanti di sini baru berpikir ya. Dijawab memang di LKPD-nya, misalnya di sini koefisien yang kamu dapat 2. Misalnya di sini 3, di sini 4, misalnya di sini 5. Maka ambillah potongan puzzle ini lalu tempelkan di sini. Ya, bagaimana, sudah selesai? Sudah? Ya, boleh untuk presentasi di depan? Mulai dari kelompok argon? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok argon akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh teman-teman. Persamaan reaksi fotosintesis 6CO2 yaitu karbon dioksida ditambah 6H2O dibuat menjadi cahaya yakni cahaya klorofil menjadi C6H12O6 yakni gula tambah 6O2 yakni oksigen. Habis itu orientasi masalah 2. 1. Pada reaksi pembakaran tersebut yang terlibat adalah udara dan kertas. Persamaan reaksi umum pembakaran adalah pembakaran kertas termasuk perubahan kimia menghasilkan gas CO2 yang tidak dapat kembali menjadi karbon pada kertas. Perubahan kimia merupakan perubahan materi yang menghasilkan zat baru yang tak dapat kembali ke bentuk semula karena perbedaan susunan atau komposisi ataupun sifatnya. Yang pertama, pada pembakaran kertas terbentuk gas karbon dioksida, di mana karbon yang ada pada kertas bereaksi dengan oksigen sesuai reaksi berikut. Ya, boleh tulis di papan. Ini ada spidol. Silakan. Ya, di situ. Kasih besar-besar tulisannya.
pada pembakaran kertas terbentuk gas karbon dioksida, di mana karbon yang ada pada kertas bereaksi dengan oksigen sesuai reaksi berikut. Ya. Ini reaksi. Kelihatan di belakang tak? Ya, oke, lanjut. Zat hasil pembakaran adalah gas karbon dioksida yang terdapat kembali menjadi karbon serta di dalam kandungan kertas. Sifat komposisi karbon dan karbon dioksida berbeda. Siap, itulah hasil presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya silakan ditanyakan. Ya. Ya, boleh. Tadi kan kelompok karbon menjawab LKPD-nya jadikan bahan pembakaran kertas. Saya dari kelompok 7 ingin bertanya, dapatkah kelompok argon menuliskan persamaan reaksi kimia sesuai setara dari persamaan frekuensi tersebut? Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, biar beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari saudara Fali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faldi, yaitu dapatkah kelompok kami menuliskan persamaan reaksi kimia setara dari kondisi tersebut? Saya menjawab, ya, reaksi kimianya adalah seperti ini, sudah ditulis oleh Ramadan. Reaksi kimia yang setara dengan kondisi tersebut yaitu ini, CS tambah O2G menjadi CO2G. Baik. Apakah saudara Fadi sudah paham? Sudah. Oke, ada lagi yang bertanya? Untuk di bagian puzzle-nya dijawab, ya. Jawab yang nomor 1 saja, ya. Jadi yang lain nanti yang tampil kedua jawabnya yang nomor 2 saja, ya. Jadi jawab satu saja, Bu. Ya, jawab 1 saja Mi dulu. Kan tadi sudah dijawab di LKPD-nya, ta? Ya, sisa Ibu sengaja kasih tampilkan ini supaya lebih menarik lagi dan seperti kita presentasi sambil bermain. Ini ada pin, ada beberapa pin di sini. Ini nih. Pegang. Sudah, Bu. Bu. Ya. Coba kita koreksi sama-sama. Coba perhatikan cocokan dengan jawabannya. Dia mempunyai jawaban yang berbeda. CH4 dia tidak tuliskan koefisiennya. Berarti kalau tidak dituliskan koefisiennya itu sama dengan 1. Ya. Kalau tidak dituliskan koefisiennya berarti 1. Kemudian yang 2 itu, yang O2 koefisiennya 2. Yang CO2 dia tidak ada koefisiennya, tidak ditulis. Berarti koefisiennya 1. Kemudian H2O juga ada koefisiennya 2. Apakah sudah betul? Betul. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan, ada jawaban lain? Ya, Ibu periksa ya. Di sini C-nya 1, di sini C-nya 1. Berarti sama, tidak ada koefisiennya. Di sini hanya ada 4, di sini hanya ada 2. Dikali 2 berarti 2 kali 2 sama dengan berapa? 4. Sekarang O2, di sini 2. Ada O2, indeksnya 2, koefisiennya 2. 2 dikali 2? 4. Di sini ada 2, kemudian di sini juga ada 2. Dikali 1, 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti sudah setara. Ya.
Berarti sudah betul ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok Argon. Ya, bisa ditutup diskusinya kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak diskusi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, untuk kelompok Argon karena dia Ibu kasih bintang untuk kelompoknya, ya. Sudah berhasil dengan baik. Berikutnya kelompok natrium. Natrium nanti di puzzle kerjakan yang nomor 2 ya. Bawa LKPD-nya. Pastikan LKPD-nya tadi sudah dijawab. Sudah dijawab kan? Ya, supaya di depan ini tidak bingung lagi. Yang lainnya sudah dijawab semua LKPD-nya kan? Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok natrium. Perkenalkan nama saya Erno Valen Atur. Saya Nadir. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, orientasi masalah pertama. Nomor 1, persamaan reaksi fotosintesis akan dijawab oleh Nadir. Persamaan reaksi fotosintesis yaitu 6CO2 yaitu karbon dioksida tambah 6H2O menjadi C6H12O6 yaitu surat tambah 6O2 yaitu oksigen. Baik, tadi orientasi pertama dijawab oleh Nadir. Baik, kita lanjut orientasi masalah kedua. Nomor 1, pada reaksi pembakaran tersebut yang terlibat adalah udara dan kertas. Persamaan reaksi umum pembakaran adalah, baik saya akan jawab, pembakaran kertas termaksud perubahan kimia menghasilkan gas CO2 yaitu karbon dioksida yang tidak dapat kembali menjadi karbon pada kertas. Perubahan kimia merupakan perubahan materi yang menghasilkan zat baru yang tak dapat kembali ke bentuk semula karena perbedaan susunan atau komposisi ataupun sifatnya. Baik, jawabannya akan dilanjutkan oleh Pada pembakaran kertas terbentuk gas karbon dioksida, di mana karbon yang ada pada kertas bereaksi dengan oksigen sesuai reaksi berikut. Dan reaksinya adalah dari fosfat, yaitu dari Ramadan. Baik, jawaban selanjutnya akan dijawab oleh Indariani. Pembakaran adalah gas karbon dioksida yang tak dapat kembali menjadi karbon terjadi dalam gabungan kertas. Sifat komposisi karbon dan karbon dioksida berbeda. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya mempersilakan kelompok lain untuk bertanya. Kalau tidak ada mungkin lanjut jawab pasalnya, ya. Sesi tanya jawab kami akan tutup. Jangan tadi intinya ada di sini. Semangat ya. Semangat ini. Semangat, Bu. Kasih yang iya dulu. Ya. Kita ibu bilang SMK, jawab bisa. Ya. Ulangan ya. Sambil menunggu temannya presentasi supaya tetap semangat. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Harus bisa. Ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah, jangan langsung kita merasa bahwa itu berat atau saya tidak bisa menyelesaikan.
Jadi ketika kita jadi kita harus punya rasa motivasi dan semangat, ya. Silakan dikoreksi jika ada kesalahan. Bu, Ya. kelompok kami memiliki jawaban yang berbeda. Contohnya kelompok natrium ada sedikit kekeliruan. Seharusnya koefisien dari H2O adalah 3. Ya, coba diperhatikan kembali ya. Ini dia kasih lepas. Ini 3, ini 2, yang sana 5. Oh iya Bu, kami ada keliruan di bagian situ. Untuk kelompok argon, terima kasih atas koreksinya. Iya, terima kasih ya. Ya, bisa diperbaiki. Baik, kami akan menutup hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu ya. Ya. Untuk kelompok natrium tetap Ibu kasih bintang penghargaan karena mereka berani jujur ya. Jujur ketika dia membuat kesalahan, dia mengakui bahwa memang ada sedikit kekeliruan di situ ya. Jadi nilai kejujuran itu juga Ibu tetap nilai ya. Berikutnya untuk kelompok berikutnya siapa? Karbon. Ya, silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karbon ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Asma. Orientasi masalah 1, persamaan reaksi fotosintesis. 6 CO2 tambah 6 H2O menjadi 6 C6H12O6 tambah 6 O2. Orientasi masalah 2, 1. Pada reaksi pembakaran tersebut yang terlibat adalah udara dan kertas. Persamaan reaksi umum pembakaran adalah pembakaran kertas termasuk perubahan kimia yang menghasilkan gas CO2 yang tidak dapat kembali menjadi karbon pada kertas. Perubahan kimia merupakan perubahan materi yang menghasilkan zat baru yang tak dapat kembali ke bentuk semula karena perbedaan susunan atau komposisi ataupun sifatnya. Zat hasil pembakaran adalah gas karbon dioksida yang tak dapat kembali menjadi karbon seperti dalam kandungan kertas. Sifat komposisi karbon dan karbon dioksida berbeda. Mereka adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami akan menutup sesi tanya jawab. Ya, lanjut untuk menjawab yang bagian yang terakhir ya. Mohon dikoreksi bila ada kesalahan dalam jawaban kami. Sudah sama? Ya, kalau sudah tidak ada bisa ditutup diskusinya. Kami dari kelompok karbon menutup presentasi kami.
kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Berikutnya untuk kelompok berapa? Sulfur. Kelompok karbon juga mendapatkan bintang dari Ibu, ya. Bintang penghargaan kelompoknya. Oke, silakan maju di depan. Kelompok sulfur sudah siap? Ya, Bu. Oh, yang jadi moderator siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abir. Saya Ilyas. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Fatir. Persamaan reaksi fotosintesis yaitu 6CO2 yaitu karbon dioksida ditambah 6H2O atau air menghasilkan C6H12O6 yaitu gula ditambah 6O2 yaitu oksigen. Pada reaksi pembakaran tersebut yang terlibat adalah udara dan kertas bersama reaksi umum. Pembakaran kertas termasuk perubahan kimia yang menghasilkan gas CO2 yang tidak dapat kembali menjadi karbon pada kertas. Perubahan kimia merupakan perubahan materi yang menghasilkan zat baru yang tetap dapat kembali ke bentuk semula karena perbedaan susunan komposisi atau sifatnya. Zat hasil pembakaran adalah gas karbon dioksida yang tak dapat kembali menjadi karbon seperti dalam kandungan kertas. Sifat komposisi karbon dan karbon dioksida berbeda. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, kami akan melanjutkan ke Fatir. Apakah ada yang salah dari jawaban kami? Mohon maaf kalau ada yang salah perkataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bagus. Kelompok sulfur juga mendapatkan bintang dari Ibu. Ya. Oke, untuk yang tadi semua sudah tampil terbaik di depan. Saya kasih apresiasi terbaik ya. Ternyata di sini semua kelompok mendapatkan bintang penghargaan yang terbaik ya. Seperti tadi ada juga kelompok yang mendapatkan sedikit kekeliruan pada saat mungkin menjawab. Tetapi yang namanya kesalahan atau kekeliruan itu seperti yang Ibu sudah sampaikan di awal tadi itu hal yang biasa dalam proses belajar ya. Nanti dengan kekeliruan seperti itu kita jadikan sebagai motivasi agar ke depannya kita tidak salah lagi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Yang masih keliru dalam menjawab pertanyaan di LKPD-nya bisa mengoreksi dulu ya. Diperiksa kembali kalau ada bagian-bagian yang belum dijawab. Kemudian kolom kesimpulannya diisi ya. Disimpulkan dari hasil diskusinya. Ibu juga tadi sudah melakukan penilaian tentang keaktifannya.
Sudah bagus ya. Hanya tadi Ibu lihat masih ada beberapa anak-anak yang mungkin masih malu-malu ya bicara di depan ya. Harus semangat lagi ya. Siapa tahu besok-besok jadi pejabat atau pemimpin, berbicara di depan, tidak grogi, tidak kaku lagi ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, segala sesuatunya itu akan menjadi mungkin kalau kita mau berusaha, diiringi dengan doa ya. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi kata-kata motivasinya, jangan hanya doa saja ya. Buktikan kebersungguhan kita untuk dalam doa tadi dengan serius dalam bekerja atau berusaha atau belajar. Sudah? Ya. Iya, sudah ditulis kesimpulannya. Ibu mungkin akan membuat semacam penjelasan, Ibu akan memberikan penjelasan dulu tentang yang sudah dijawab tadi teman-temannya ya. Tentang yang ini, kita lihat di sini untuk nomor 1, dia kalau yang tidak ditulis koefisiennya, Ibu kembali penguatkan untuk materinya, berarti dia angka koefisiennya itu berapa? 1 ya. Untuk penulisan wujud dari senyawanya, ditulis ini sama ratanya dengan angka indeks ya. Jadi tadi saya lihat masih ada yang menulis di LKPD-nya itu dia tidak rata ya. G-nya ini ditulis agak besar di atas, jadi ditulis agak ke bawah. Bisa diperbaiki ya? Nah, yang ini juga sama ya. Jadi wujud GK, wujud gas, liquid atau padat itu ditulis semua atau ini larutan ditulis semua dalam bentuk huruf kecil ya, huruf kecil. Jangan A-nya besar, Q-nya kecil, tidak boleh. Jadi semua harus huruf kecil ya. Beda dengan penulisan lambang unsur ya. Kemudian untuk penulisan angka indeks dituliskan sama besarnya dengan angka yang ini ya. Ibu contohkan. Misalnya seperti yang CH4 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O ya. Di sini tadi belum ada koefisiennya, dicocokkan dulu. Ini kita pakai metode coba-coba. C-nya di sini 1, di sini C-nya 1. Kemudian H-nya di sini ada 4, di sini hanya ada 2. Ya, berarti yang ini di sana kita kali 2 supaya jadi 4. Kemudian di sini O-nya ada 2, di sini O-nya ada 2. Dan di sana 2 kali 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Berarti di sini harusnya 4. Berarti di sini kita kali 2. Maka jadilah seperti sana. Penulisan koefisien angka yang di depan ini jangan ditulis seperti ini. Ya. Angka koefisiennya jangan ditulis kecil di bagian bawah seperti indeks. Yang angka ditulis di bagian kanan bawah kecil itu indeks ya. Jadi Ibu hanya mengoreksi saja bagian penulisannya. Diperbaiki penulisannya ya. Kalau saya lihat tadi masih ada yang kekeliruan, diperbaiki memang ya supaya dapat nilai yang bagus. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu akan memberikan post-test. Link post-testnya itu Ibu akan
Ya, sudah ada di anu ya, sudah ada di LKPD-nya ya. Ya, Bu. Yang post-testnya ini, evaluasi post-testnya bisa di-scan di LKPD-nya dan dikerjakan. Itu bisa jelas? Kalau yang mau langsung scan di LKPD-nya juga boleh. Jangan terburu-buru dikerjakan karena ini sudah post test. Nanti itu nilainya yang akan diambil, ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Bisa sambil dicakar-cakar. Kalau ada yang mau menulis, mencatat pakai pulpen boleh di bukunya. Tidak usah kerja sama ya, Ibu lebih menghargai nilai kejujurannya. Ya, karena di saat kita jujur, pada saat itu juga kita tidak membohongi diri kita sendiri. Kenapa negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang itu maju seperti itu? Yang pertama diterapkan yang menjadi karakter utama itu di sana adalah kejujuran, nilai kejujuran. Yang lain itu nanti, kejujuran dulu. Ketika kita sudah jujur, berani mengerjakan misalnya seperti ini secara jujur, kita bisa terukur, oh ternyata saya belum tahunya, belum pahamnya di bagian ini. Atau saya sudah paham dan sudah mahir di bagian ini. Jadi bisa kita refleksi lagi, kita lakukan perubahan-perubahan dari cara belajar kita. Seperti itu ya. Ya. Jangan buru-buru ya, dijawab saja. Yang belum selesai jangan terpengaruh dengan teman yang sudah selesai ya. Bisa diperiksa Ernovalen. Oh ya, Ernovalen ya. Oh ya, sudah terkirim. Yang lain ini masih proses, masih ada beberapa orang. Silakan ya, masih banyak waktunya. Silakan. Kenapa sudah garuk kepalanya? Susah soalnya. Tidak apa? Ya, supaya terukur sampai mana pengetahuannya ya. Ya. Ibu refresh kembali dulu, siapa tahu ini. Ya, masih ada beberapa orang ini yang masih progres. Ya, Ibu periksa dulu ya, karena jangan sampai belum masuk. Pekerjaannya Ilyas di sini belum masuk Ilyas ya. Mungkin tadi lupa di bagian terakhir itu atau mungkin jaringannya. Bisa dikirim kembali Ilyas ya. Ya, Bu. Ibu periksa dulu. Vindariani mana Vindariani? Vindariani dikirim ulang ya. Dikirim ulang Vindariani belum ada belum masuk jawabannya di sini.
Ya, ini sudah ada. Oke. Yes. Saya refresh kembali dulu. Ya. Ya. Ilya sudah masuk ini jawabannya? Ya, Bu, sudah. Ya. Oke. Ya, Vindariani sudah masuk. Ya, semua sudah masuk ini jawabannya ya. Rata-rata ini sudah mencapai KKM, tapi masih ada ini yang beberapa memang mencapai KKM ada, tetapi ada yang sedikit kekeliruan ya. Di sini Ibu lihat, dia mungkin tadi buru-buru ini ya, buru-buru menjawab ya. Sudah ada yang mendapatkan nilai 100 ya. Bisa dilihat nanti di HP-nya itu dikirimkan kembali nilainya di situ ya. Kemudian Ibu ada bagikan link tugas itu di grup WA-nya, bisa diperiksa di situ ya. Dan Ibu ada tambahan tugas untuk proyeknya di rumah ya. Seperti tadi Ibu kan tadi mencoba melarutkan ini betadin tadi di dalam vitamin C ya, sampai tadi dia larut sempurna tadi sampai dia berwarna putih tadi ya, berwarna bening tadi ya. Saya kasih tugas project untuk ini dikerjakan secara berkelompok ya. Bisa pilih seperti tadi, tetapi yang dimasukkannya tadi bukan tablet vitamin C ya. Bisa pilih buah-buahan yang menurut kamu itu buah-buahan itu ya boleh jeruk mengandung vitamin C ya. Jadi boleh misalnya seperti jeruk tadi, apakah dibuat jus dulu atau diperaskan, nanti dikasih masuk airnya di situ ya. Baru nanti divideokan ya, divideokan, dibuat secara berkelompok. Semuanya tidak boleh hanya satu orang yang kerja ya, semuanya mukanya harus ada di video itu ya. Di video itu nanti dia menjelaskan bagaimana. Tujuannya supaya nanti anak-anak bisa belajar lagi bagaimana sebenarnya persamaan reaksi kimia itu, hal-hal apa yang bereaksi juga nanti ditulis di situ ya. Persamaan reaksinya vitamin C antara asam askorbat tadi dengan iodin itu bagaimana. Kemudian dia menghasilkan apa sehingga warnanya tadi berubah ya. Dituliskan dan dijelaskan ya. Saya harap dalam video itu semuanya muncul dan aktif untuk menjelaskan. Habis itu videonya diedit sebagus mungkin dan dikirim di YouTube. Ya, ya. Kemudian di YouTube-nya itu nanti linknya diisi di link tugas yang Ibu kirim tadi ya, ya diisi di situ. Tulis nama-namanya, perkenalan boleh perkenalan dulu di awal ya, di awal videonya. Ada pertanyaan tentang tugasnya kita? Tugas tadi? Jadi boleh pilih, tetapi saya harapkan beda-beda. Kalau untuk kelompok berapa tadi? Kelompok karbon, dia mau pakai jeruk. Kelompok helium apa? Apa? Kalau argon mau pakai apa? Buah apa? Iya. Iya, apa? Yang lain yang lebih ini. Ya, apa? Jambu, mau coba jambu ya, musim-musim jambu ya. Jeruk nipis sudah ada. Yang lain lagi argon apa? Jadi beda-beda, saya harapkan beda-beda supaya ditentukan memang dari sekarang supaya tidak bingung lagi. Ini helium, dia apa? Jambu, sana jeruk. Ini apa? Apa? Anggur. Ya, anggur. Yang natrium mau buah apa? Belimbing. Yang kelompok sulfur mau ambil buah apa? Tomat, tidak ada yang mau ambil tomat. Lemon hampir sama dengan jeruk tadi. Tomat. Tomat saja, ya. Jadi helium dia apa tadi? Jambu, ya. Jadi dibuat saja mungkin apakah
haluskan dulu kah atau bagaimana? Jangan sampai buah jambunya tadi yang masih baru kau cemplungkan begitu ya. Terus seperti jeruk tadi, jeruk itu jangan kau kasih masuk satu buah jeruknya di dalamnya larutan iodin tadi ya. Saya jamin dia tidak akan berubah itu, apalagi kau belum kupas kulitnya ya. Jadi harus dikupas dulu ya, atau diambil dulu ininya ya. Airnya saja yang diambil. Boleh juga dengan naninya tadi ya, dikasih masuk nanti ya. Seperti jeruk tadi, jangan dikasih masuk dengan kulit-kulitnya semua ya. Kalau jambu tadi berarti karena itu pun kulitnya jambu itu jambu itu biasa luarnya itu dia kurang bisa langsung bereaksi dengan air atau apa, bisa dikupas dulu, baru dihaluskan, baru dicoba nanti dicampurkan, ya. Kalau misalnya pada saat pembuatan proyeknya nanti di rumah ada kendala, bisa tanya ke ibu, bisa wapri saja di wapri atau tanya di grup ya. Untuk tugasnya sudah jelas? Jelas ya. Berikutnya sebelum mengakhiri pelajaran, ibu akan memberikan dulu refleksi. Refleksinya ini jenis round ya. Jadi ibu akan ambil sampel beberapa siswa. Yang pertama itu yang ditanyakan itu tentang apa hal yang paling kalian kuasai setelah mengikuti pembelajaran persamaan reaksi. Yang kedua, apa yang belum kalian kuasai setelah pembelajaran persamaan reaksi. Yang ketiga, apa hal yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini, ya? Untuk yang melakukan refleksi, siapa? Noval, bisa? Ya, boleh Noval. Yang pertama itu hal yang paling saya suka itu bagian penyetaraan reaksi dengan cara coba-coba. Ya. Terus yang kedua itu yang paling saya kuasai cara penyetaraannya, reaksinya itu dengan cara coba-coba, dengan cara matematika. Terus selanjutnya yang terakhir, terkadang itu saya kebingungan saat akan penyetaraan reaksi yang memiliki rumus kimia yang ada dalam kurungannya. Oh, yang ada dalam kurungnya. Iya. Terima kasih untuk Noval. Berikutnya siapa yang dari belakang? Abil boleh bisa memberikan refleksinya? Saya paling suka dengan cara ibu guru melakukan demonstrasi percobaan kimia dengan cara di depan kelas. Saya sudah menguasai cara penyetaraan reaksi dengan cara coba-coba dan cara matematika. Saya juga terkadang mengalami kebingungan saat akan menuliskan lambang wujud dari senyawa kimia. Iya. Tadi untuk refleksi dari Noval itu untuk penulisan lambang unsur penyetaraan reaksi yang ada dalam kurungnya. Mungkin seperti ini ya. Yang seperti ini ya, yang ada dalam kurungnya. Jadi kalau yang ada dalam kurungnya ini, angka 3 ini indeks untuk semua senyawa yang ada di dalam kurung. Ya. Jadi itu angka indeksnya untuk semua yang ada di dalam kurung. Seperti itu ya. Memang di situ kadang-kadang ada beberapa anak-anak yang mengalami kekeliruan. Kemudian untuk refleksi dari Abil tadi, dia mengalami kebingungan dalam menuliskan lambang wujud. Jadi untuk lambang wujud itu dituliskan sama, bisa dikatakan rata dengan angka indeks ya. Tadi memang saya lihat ada beberapa siswa yang masih keliru dalam penulisan lambang wujudnya ya. Untuk kesimpulan, siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, yang di depan lagi ya, Resti. Silakan Resti. Persamaan reaksi dapat menjelaskan terjadinya reaksi kimia. Di dalamnya terdapat beberapa hal seperti rumus kimia, zat-zat reaksi, dan zat-zat hasil reaksi yang diikuti dengan koefisien dan massa masing-masing. Cara penyetaraan reaksi itu ada dua. Yang pertama cara coba-coba, dan yang kedua cara matematika. Iya, terima kasih ya. Kita kasih aplaus dulu untuk teman-temannya tadi yang sudah bagus sekali. Berikutnya Ibu akan meninjau dulu ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk di sini diharapkan peserta didik mengolah informasi dari berbagai sumber belajar. Tadi anak-anak sudah melakukan literasi dari berbagai macam sumber, sudah bisa ya. Aktif ya, saya kira tadi sudah aktif. Jujur juga tadi saya melihat ada sikap-sikap jujur, teliti juga, kritis, dan bekerja sama. Tadi saya sudah lihat bekerja sama dalam kelompoknya. Kemudian dia anak-anak tadi saya sudah lihat
di depan kelas itu sudah berani mengemukakan pendapat, sudah berani bertanya ya, dan berani dan dalam mempresentasikan dan mengkomunikasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan tepat dan benar ya. Saya kasih apresiasi bagus untuk kita semua ya. Berikutnya, apakah ada yang punya saran untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, berarti anak-anakku semua rata-rata semua suka dengan demonstrasi atau percobaan seperti ini ya. Jadi itu nanti Ibu kasih dulu percobaan di rumah, proyeknya. Nanti pertemuan depan bisa kita coba praktek ya. Melakukan praktek tentang beberapa mungkin reaksi-reaksi kimia sederhana saja ya. Kemudian untuk materi tadi sudah jelas apa atau masih ada pertanyaan? Jelas. Ya. Ya, untuk pertemuan berikutnya itu materi pembelajaran kita yakni tentang partikel, atom, dan konfigurasi elektron ya. Untuk konfigurasi elektron itu ada aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan asas Aufbau yang Ibu sudah buat dalam bentuk poster, bisa dilihat di belakang sana ya. Itu ya salah satunya yang kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya tentang konfigurasi elektron. Aturan konfigurasi elektron atau penulisan elektron dalam konfigurasi elektron itu berdasarkan asas Aufbau itu Ibu sudah buatkan dalam bentuk poster ya. Jadi anak-anakku bisa lihat di situ ya. Yang mau foto juga bisa ya, supaya bisa dipelajari di HP-nya. Kemudian saya minta setiap kelompok kumpulkan buku LKPD dan bahan ajarnya, disimpan saja di pojok sini. Pastikan LKPD-nya sudah ditulis namanya ya, semua. Sudah semua? Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, saya meminta salah satu orang siswa untuk memimpin doa. Siapa untuk doa penutup kita? Siapa yang bisa? Ya, silakan Raja. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Raja ya. Ya, saya harapkan anak-anakku semua belajar kembali di rumah untuk materi pembelajaran selanjutnya yakni tentang partikel atom dan konfigurasi elektron. Kemudian untuk materi kita yang lalu juga harus sering dibaca-baca kembali ya, agar pada saat penilaian akhir nanti tidak lagi bingung atau banyak yang akan dipelajari. Jadi sudah dicicil-cicil memang akan dipelajari. Karena sudah tidak ada pertanyaan dan sudah jelas semua, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang dipelajari semua tadi dapat bermanfaat untuk masa depannya kalian dan anak-anakku bisa semangat belajar untuk meraih cita-citanya dan bisa menjadi orang-orang sukses di masa depan nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih tadi sudah aktif dalam pembelajaran. Saya kasih jempol semua karena semuanya sudah menjadi yang terbaik hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.